Tahun 2020 merupakan tahun yang memiliki angka yang sama, yaitu adalah angka 2 dan 0. Pada awal tahun 2020, semua orang berharap pada tahun ini akan memiliki kehidupan yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Semua orang juga berharap apa yang diinginkan akan tercapai pada tahun ini. Pada awal tahun 2020, masyarakat melakukan sebuah acara layaknya pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu seperti pesta kembang api, makan-makan bersama orang terdekat, dan lain sebagainya. Akan tetapi, awal yang baik tersebut dan harapan-harapan semua orang tentang tahun ini menjadi tahun yang lebih baik belum tentu akan menjadi nyata pada tahun 2020 ini. Pada tahun 2020 ini, seluruh dunia sedang berjuang bersama-sama melawan sebuah ancaman besar yang akan merusak atau yang akan membahayakan kesehatan seluruh umat manusia yang ada di dunia, yakni dengan adanya virus COVID-19. Virus ini berasal dari negara Tiongkok atau Cina, tepatnya di daerah Wuhan, dan virus ini ditemukan pada akhir bulan Desember 2019. Penyebabnya dari virus ini diyakini berasal dari kelelawar yang menginfeksi manusia. Virus ini telah menjangkiti hampir di semua dunia, tak terkecuali adalah negara kita tercinta, yakni adalah Indonesia. Virus ini telah menginfeksi sebesar 71,6 juta lebih orang yang ada di seluruh dunia, dengan 46,8 juta sembuh dan 1,6 juta orang lebih meninggal dunia dikarenakan terinfeksi oleh virus COVID-19 ini. Untuk ranking pertama, kasus terkonfirmasi positif di dunia ditempati oleh negara adidaya, yaitu adalah negara Amerika Serikat atau USA, dengan jumlah kasus terkonfirmasi positif sebesar 2,8 juta lebih, dengan 30,9 ribu lebih orang meninggal dunia dikarenakan terinfeksi oleh virus COVID-19 ini. Sementara itu, di Indonesia sendiri, per tanggal 13 Desember 2020, berada dalam posisi ranking 19 dunia yang dilansir di halaman web Wikipedia dan Case COVID-19, dengan jumlah kasus terkonfirmasi positif sebesar 605.000 lebih orang, dengan 497.000 orang di antaranya dinyatakan sembuh dan 18.511 orang dinyatakan meninggal dunia. Dilansir dari situs web merdeka.com pada tanggal 3 Maret 2020, virus ini masuk ke Indonesia berawal dari guru dansa yang kontak langsung dengan teman dekatnya yang warga negara Jepang. Selang beberapa hari setelah guru dansa ini kontak langsung dengan teman dekatnya ini, ia mengalami gejala batuk yang tidak kunjung sembuh, dan ia memutuskan untuk dirawat di salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Kemudian guru dansa ini berkomunikasi melalui telepon dengan teman dekatnya yang warga negara Jepang tersebut yang bertempat tinggal di negara Malaysia. Ia mendapatkan informasi bahwa teman dekatnya ini terkonfirmasi positif corona. Setelah mendapatkan informasi tersebut, guru dansa ini memberikan informasi tersebut kepada perawat, dan guru dansa ini kemudian langsung dilakukan tindakan perawatan intensif untuk virus atau wabah corona ini. Setelah itu, pemerintah melakukan isolasi terhadap keluarga yang dekat dengan guru dansa ini di kediamannya. Itulah sepenggal cerita awal munculnya kasus COVID-19 yang ada di Indonesia. Dikutip dari World Health Organization (WHO), virus corona berasal dari coronavirus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa sampai yang lebih parah, yakni dapat menyebabkan MERS COVID dan SARS COVID. Sedangkan novel coronavirus ini merupakan jenis baru yang masih belum teridentifikasi sebelumnya pada tubuh manusia. Virus corona ini merupakan zoonosis yang artinya penularannya terjadi antara hewan dan manusia. Menurut penyelidikan yang telah dilakukan, SARS-CoV ditularkan dari kucing, luwak, atau musang kepada manusia, dan untuk MERS-CoV ditularkan dari hewan unta ke manusia. Akan tetapi beberapa virus corona yang beredar pada hewan-hewan belum pernah terdeteksi menginfeksi manusia. Untuk gejala infeksi virus corona sendiri, pada awalnya sulit untuk teridentifikasi. Hal ini dikarenakan tidak semua orang yang telah terinfeksi positif akan langsung memperhatikan gejala-gejala yang timbul karena adanya
infeksi virus corona ini. Dibutuhkan sekitar 2 hingga 14 hari untuk mengetahui ciri-ciri atau gejala virus corona. Dikutip dari CDC, berikut adalah ciri-ciri orang yang terinfeksi virus corona dengan tingkat yang rendah. Pertama adalah demam, kedua adalah batuk, dan ketiga adalah sesak nafas. Sedangkan untuk orang yang terinfeksi tingkat yang lebih tinggi, ia akan mengalami gejala sebagai berikut. Yang pertama adalah sulit untuk bernafas atau sesak nafas. Kedua adalah nyeri atau sakit pada bagian dada. Ketiga adalah pusing atau tidak mampu berdiri serta tidak bisa menggerakkan tubuh. Keempat adalah bibir atau wajah tampak membiru. Dikutip dari Business Insider Singapura yang berdasarkan data dari Zhongnan Hospital of Wuhan University, berikut adalah gejala yang muncul hari demi hari pada pasien yang terinfeksi oleh COVID-19. Hari pertama, pasien akan mengalami gejala berupa demam, kelelahan, nyeri otot, dan batuk kering. Pada hari kelima, pasien akan mengalami kesulitan bernafas, terutama bagi pasien yang sudah memiliki usia lanjut dan memiliki riwayat penyakit bawaan. Pada hari ke-7, pasien akan mengalami kondisi semakin memburuk daripada kondisi sebelumnya. Pada hari ke-8, pasien dengan kasus yang lebih parah akan mengalami gangguan pernafasan akut atau ARS, yaitu cairan terkumpul di paru-paru. Selanjutnya, pada hari ke-10, pasien akan mengalami sakit perut dan kehilangan nafsu makan. Dan yang terakhir, yakni pada hari ke-17, rata-rata orang akan mengalami sembuh dari gejala-gejala yang ada akibat terinfeksi oleh virus COVID-19 ini. Untuk penularannya sendiri, virus corona ini menular melalui lendir atau droplet manusia yang terinfeksi positif virus corona yang meloncat ke manusia yang negatif virus corona. Penyebaran lendir ini dapat melalui cipratan manusia yang positif corona melalui bersin, batuk, ataupun berbicara lalu terkena orang lain yang negatif corona. Munculnya virus COVID-19 ini tentunya membawa dampak yang cukup besar di berbagai aspek bidang kehidupan yang ada di seluruh dunia. Salah satu dampaknya yakni berdampak pada sektor ekonomi masyarakat. Banyak sekali pelaku usaha besar maupun kecil yang gulung tikar akibat adanya virus COVID-19 ini. Hal ini dikarenakan banyak sekali dilakukan PSBB di banyak daerah dan mengakibatkan para konsumen enggan untuk membeli barang secara langsung. Akibat dari hal ini, banyak sekali orang-orang kehilangan pekerjaan dan menjadi pengangguran, serta sudah tidak memiliki pendapatan tetap untuk memenuhi kebutuhan mereka. Akibat dari hal tersebut, banyak sekali sekarang orang-orang menjadi gelap mata sehingga melakukan tindak kriminal untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi, masih banyak juga orang-orang yang mencari rezekinya dengan cara yang benar atau halal. Hal ini dapat kita contoh dari dua sosok mahasiswa yang semangat untuk tetap bertahan di situasi pandemi karena adanya virus COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Mereka tetap bertahan di situasi pandemi seperti ini dengan tetap terus semangat untuk belajar dan menjemput rezekinya yang telah diberikan oleh Tuhan kepada mereka dengan tetap senyum dan semangat. Berikut adalah cuplikan semangat mereka dalam bertahan di kala kondisi pandemik seperti ini.
Setelah melihat cuplikan video yang barusan, tentunya kita harus tetap semangat dalam menghadapi situasi yang serba terbatas ini. Hal-hal yang dapat kita lakukan di kala situasi pandemik seperti ini adalah menjalinnya dengan penuh semangat, senyum, ikhlas menerima semuanya, dan tentunya tetap menerapkan protokol kesehatan untuk menekan penyebaran virus COVID-19 yang semakin lama semakin merajalela. Dikutip dari WHO, rekomendasi dasar untuk mencegah penyebaran infeksi virus COVID-19 adalah dengan mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun, menutup mulut dan hidung ketika batuk dan bersin, dan memasak daging dan telur hingga matang. Selain itu, juga hindari kontak langsung dengan siapapun yang menunjukkan adanya gejala virus COVID-19 ini seperti sesak nafas, batuk, dan bersin. Untuk itu, penting sekali menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan demi menekan penyebaran virus COVID-19 ini. Kita juga dapat menerapkan prinsip ingat pesan ibu. Apakah sih prinsip ingat pesan ibu ini? Prinsip ini terdiri dari 3M. M yang pertama yaitu adalah memakai masker. M yang kedua adalah mencuci tangan. Dan M yang ketiga adalah menjaga jarak. Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan di dalam video yang singkat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga pandemik ini cepat berakhir dan kita dapat beraktivitas normal kembali. Salam sehat dan sampai jumpa. Maskermu melindungiku, maskermu melindungiku.